Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Sukir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir. Untuk cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya, melepas keperawanan di Telaga Bahandang. Cerita ini ditulis oleh Elyasmin Rumi. Bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Oh iya, sebelum masuk ke lanjut cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mang Sukir. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Empuh. Jata berseru sembari melangkah cepat menuju tuannya. Raka Balu yang hendak menaiki kuda jadi urung gara-gara seruan itu. Empuh hendak kemana? Tanya Jata terengah. Ia menebak ada yang sedang tidak beres, sebab wajah tuannya begitu merah, semerah Telaga Bahandang. Kau tahu apa yang terjadi di harem? Jata mengernyit, lalu menggeleng. Tidak adakah seorang pun yang mencegah kepergian selirku? Suara Raka Balu meninggi. Ia dikuasai amarah mengetahui Kalawa diasingkan setelah dicambuk puluhan kali. Sementara Danum akan mendapat perhitungannya nanti setelah kembali menjemput Kalawa. Jata bukan tidak mendengar bisik-bisik sumbang itu, tapi ia tetap berbaik sangka bahwasanya Danum tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. Apalagi Kalawa adalah orang yang pernah mengabdi padanya selama bertahun-tahun. Raka Balu mengibaskan jubahnya, naik ke punggung kuda tidak punya waktu berbasa-basi. Empuh, aku akan ikut. Jata menawarkan diri, lebih tepatnya tidak membiarkan tuannya pergi sendirian setelah pulang dari perjalanan panjang. Tidak perlu. Aku akan pergi sendiri, Jata. Kuda pun melesat dari gerbang menembus kabut sore. Bagaimana bisa Danum berbuat seperti itu? Sepanjang perjalanan pikiran Raka Balu tak ada habisnya akan kelakuan Danum. Terlalu dimanjakan sampai wanita itu menganggap diri di atas segalanya, hingga apa yang dikehendaki harus dituruti, bertingkah semena-mena. Di mana letak nurani Danum mengasingkan Kawala dengan luka cambuk lumayan parah seperti itu? Satu orang dayang pun tidak dibiarkan menemani Kalawa dalam pengasingan. Kalawa sendiri melewati 2 hari dalam pengasingan. Bekal yang dibawa seadanya sudah habis untuk makan siang dan malam ini. Terpaksa Kawala harus menahan lapar. Awan hitam menggumpal membuat senja hilang perlahan. Hampir hujan. Kalawa bermonolog. Ia menanggalkan kain cual yang menutupi tubuh bagian bawah. Mandi dengan bajunya yang sebatas paha. Tidak mungkin membasahi seluruh pakaian untuk melewati malam yang dingin. Kawala bergegas menuju Telaga Bahandang. Telaga yang berjarak beberapa meter saja dari gubuk yang ia tempati. Kabut tipis perlahan datang. Hawa tadinya gerah berganti sejuk. Kawala duduk sejenak di antara bebatuan, mencelupkan kaki hingga sejuk itu seolah menghantarkan ketenangan. Lalu berendam sebatas dada duduk menyandarkan kepala di rerumputan yang tumbuh di pinggir telaga. Meski hujan hampir turun, tapi Kalawa masih merendam diri menikmati ketenangan yang mengalir. Namun, ketenangannya tak berlangsung lama. Suara tapak kuda yang terdengar mendekat membuat Kawala buru-buru bangun meraih selendangnya di atas batu. Di balik kabut itu tampak bayangan seorang lelaki yang sedang menaiki kuda. Semakin mendekat. Kawala ketakutan. Hingga bayangan tadi menampakkan rupanya.
membuat Kawala tercengang dengan seraut terkejut. "Kanda!" Raka Balu yang melihat istrinya seorang diri di telaga bergeming di atas kuda. Ia terenyuh. Sejurus kemudian, turun dari kuda menghampiri Kalawa yang juga bergeming di tempat semula. Tanpa diduga Raka Balu melepas jubahnya dan turun ke telaga meraih pinggang Kalawa merapat di tubuhnya. Sudah seperti itu Raka Balu sama sekali tak berucap, sekedar bertanya. Ia membisu menatap Kalawa sendu. Beliak matanya seolah mengisyaratkan sejuta pertanyaan yang bisa ditebak oleh Kalawa. "Kita pulang." Sekali bersuara Raka Balu langsung memberikan titah. "Tidak Kanda, masih tersisa 5 hari Dinda berada di sini. Dinda bukan orang yang melanggar hukum hanya karena Kanda mengajak pulang." Raka Balu semakin mengeratkan tangannya di pinggang Kalawa hingga wanita itu benar-benar merasakan degup jantung yang bertalu-talu. "Kalau begitu, 5 hari kita berdua di sini." "Kanda." Kalawa tercekat. Tatapan intens Raka Balu membuang Kalawa jengah membuang muka. Tapi Raka Balu tidak membiarkan selirnya itu berpaling sedikit pun. Kembali diraihnya dagu itu untuk bersitatap. Ludah Kalawa terteguk kasar ketika mata coklat sendu itu menghipnotis pikirannya yang kemelut. Kalawa tidak akan menolak untuk setiap kemungkinan yang diinginkan oleh Raka Balu. Karena ia tahu tanpa tergenggam pun, Raka Balu mampu menyentuhnya dalam dekapan hangat sang kerinduan. Kalawa tak akan menepis degup yang lirih memintanya tak beranjak dari serambi hati. Tak perlu menunggu persetujuan karena Raka Balu lah pemilik bibir tipis merah dan seluruh keindahannya yang ada pada diri selirnya itu. Tanpa tanya sang anak raja memangut bibir yang bergetar. Gigil di depannya serupa memungut embun angan menguntai bait membuat suasana semakin syahdu. Dalam kidung kasmaran senada hening. Sesaji kesunyian, Raka Balu meleburkan letup gairah dan kerinduan dalam hangat pelukan dan penguat bibir yang kian waktu kian tak terkendali. Dari pinggang, kedua tangan Raka Balu perlahan melepaskan semat-semat pakaian Kalawa menurunkannya sebatas dada. Tak sadar Kalawa meringis di sela pangutannya hingga Raka Balu melepaskan pangutan itu mendongak ke belakang tubuh Kalawa. Sungguh, Raka Balu tersentak melihat bekas lecutan cambuk yang menodai punggung mulus selirnya. Perlahan, Raka Balu membalikkan tubuh Kalawa membelakanginya. "Air telaga Bahandang ini akan menyembuhkan lukamu dengan segera. Karena segala energi kebaikan dari telaga ini akan menyerap dalam tubuhmu, Dinda." Tanpa ragu Raka Balu mengecup punggung yang terluka itu. Akhirnya, batu pipi di telaga itu jadi saksi bisu percintaan keduanya. Di atas batu pipi itu mereka bercinta, melepas keperawanan Kalawa yang baru sempat dijamah oleh Raka Balu. Sejak itu, yang Raka Balu tahu hanyalah Kalawa yang membuat dirinya gila. Yang ia mau hanya merengkuh Kalawa. "Kau telah seutuhnya jadi milik Batara Raka Balu." Di antara bibir yang gigil kedinginan itu, Kalawa tak mampu lagi menjawab, hanya seulas senyum sebagai tanda jawabannya. Penyatuan mereka telah usai. Raka Balu membawa Kalawa kembali ke gubuk dan kudanya ditambatkan tak jauh dari sana. Seluruh pakaian telah basah, hanya Kalawa yang masih menyisakan selai kain kering. "Pakai cepat kain cualmu, Dinda." Sementara Kalawa mengganti pakaiannya yang basah, Raka Balu menghidupkan api menggantungkan baju dan jubahnya tak jauh dari perapian agar bisa kering. Ada periuk dari tanah liat di gubuk itu. Raka Balu meraihnya. Lalu ke belakang gubuk merurut beberapa pakaian daun kelor untuk direbus. Dengan celana yang basah dan bertelanjang dada, Raka Balu duduk bersedakap di dekat perapian menghalau rasa gigil yang menggigit sekujur pori-pori. "Kanda." Kalawa mendekat.
Tubuhnya pun hanya dililit selai kain cual dari dada sampai sebatas lutut. Raka Balu menoleh, lalu menarik Kalawa duduk di pangkuannya melebur dingin dari hawa hangat perapian. "Dinda tunggu di sini. Kanda akan berburu sebentar." Kalawa lekas menahan dada Raka Balu tak membiarkan suaminya itu beranjak. "Sudah gelap, Kanda. Lagi pula ini masih hujan. Dinda sudah cukup makan siang tadi." Raka Balu manut saja. Mereka akan melewatkan malam ini dengan perut yang sama-sama lapar. "Dinda, sanggulah rambutmu yang basah ini," pinta Raka Balu sembari menelisik rambut panjang Kalawa yang sebatas pinggang. "Biarkan kering sendirinya, Kanda," sahut Kalawa sembari melingkarkan lengannya di leher Raka Balu berharap bisa sedikit menghalau gigil yang dirasakan suaminya. Rebusan daun kelor telah mendidih. Setelah sedikit hangat, Raka Balu meminta Kalawa untuk meminumnya. "Apa ini, Kanda? Kenapa Dinda harus meminumnya?" "Ini rebusan daun kelor. Minumlah." "Kanda," tawar Kalawa setelah seteguk menyesap air rebusan itu. "Tidak, ini hanya untuk Dinda." Pelan, tapi pasti Kalawa meneguk sampai tak tersisa air rebusan yang dibuat khusus oleh suaminya. Malam kian pekat dan pasangan suami istri itu masih betah duduk berpangkuan saling menyalurkan rasa hangat. "Sepertinya sudah larut. Kita tidur sekarang," ajak Raka Balu. Kalawa berjingkat masuk ke gubuk. Ia baring ringkuk menjaga punggungnya yang terluka. Tak lama Raka Balu masuk meninggalkan perapian di emper gubuk. "Kanda, biar kain ini untuk kita berdua." Kalawa tak sampai hati melihat Raka Balu tidur dengan celana yang setengah kering itu. Ia rela berbagi. Biarlah kain itu terpakai berdua daripada dililitkan ke tubuhnya. "Jadi, Dinda ingin tidur tanpa pakaian apapun? Tolong jangan memancing, Dinda." "Ah," ujaran Raka Balu membuat Kalawa malu jadi serba salah. "Bukan begitu. Tapi sudah, tidur saja. Kalau tidak ingin Kanda kedinginan, maka peluklah." Hangat tembusan napas Raka Balu menerpa kulit leher. Sebab lelaki itu menelusupkan wajahnya di ceruk leher sang istri. Kalawa ingin tidur, tapi percintaan petang tadi membuat mata enggan terpejam. Sedangkan Raka Balu sudah mendengkur dalam pelukan Kalawa. Ia memang lelah luar biasa setelah pulang dari wilayah Gelarak, lalu menyusul Kalawa ke Telaga Bahandang. Mengingat sentuhan-sentuhan lembut dari Raka Balu membuat darah Kalawa berdesir. "Kanda." Tiba-tiba Kalawa jengah sendiri ketika mengingat bagaimana Raka Balu memberikan kecupan-kecupan kecil di setiap leher dan buah dada. Patut diacungi jempol bila suaminya itu pemain handal lihai membuai. Sekali diperawani oleh Raka Balu saja Kalawa langsung mengawang. Indah, nikmat dan tak terlupakan. Raka Balu menggeliat pelan. Dingin malah membuatnya gigil luar biasa. Kalawa benar-benar tidak tega dan akhirnya bangun perlahan untuk melepaskan kain cual yang dipakainya. Hawa dingin langsung menggerogoti kulit sampai ke tulang. Lekas Kalawa menghamparkan kain itu menutupi tubuhnya dan tubuh Raka Balu. Kalawa pun berusaha untuk tidur sampai akhirnya ikut menjelajahi alam mimpi di malam yang indah. Serupa malam pengantin yang terlewatkan, Danu menunggu Raka Balu malam ini. Ia terlalu rindu setelah hampir seminggu Raka Balu baru kembali dari wilayah Gelarak. Itu pun bertemu hanya sejenak. Kemudian Raka Balu tak muncul lagi sampai malam. Danum sedikit kecewa manakala suaminya itu tidak kembali mendatanginya. Padahal Sanja nyaris setiap malam dinina bobokan olehnya. "Baiklah, aku tidak perlu egois. Kanda mungkin banyak urusan.
Danum meyakinkan diri sendiri sebelum akhirnya tidur dalam sepi. Ia sama sekali tidak tahu bahwa suaminya pergi menyusul Kalawa. Sampai malam beranjak, orang ditunggu tidak juga datang. Setiap pintu yang berderit dikiranya adalah Raka Balu. Nyatanya para dayang yang sibuk mengurusi segala keperluannya. "Cempaka, apa kau melihat suamiku di harem?" Siapa tahu saja Raka Balu menginap di kamar istrinya yang lain. Gadis pengganti Kalawa itu menggeleng. "Sejak kemarin tidak melihat empu," jawabnya. Bila tidak ada di harem, kemana lagi suaminya itu? Jika bukan di kediamannya sendiri, bukan? Untuk itu, Danum lekas mandi, lalu mempercantik diri menemui suaminya secara langsung. Bersama para dayang yang mengekor dan juga Sanjay yang berjalan beriringan dengannya. "Nak, nanti marahi saja ayah karena tidak mengunjungi kita semalam," ujarnya pada anak berusia 2 tahun itu. Kebetulan, di depan gerbang kediaman Raka Balu, Jata baru saja keluar hingga bersirobok dengan Danum di sana. "Selamat pagi, Nyayu. Selamat pagi, gadis kecil yang cantik," sapa ramah Jata pada ibu dan anak itu. "Jata, kau dari dalam. Suamiku sudah bangun." Jata terdiam sesaat, bingung melandanya. Apakah harus jujur atau tidak? Tapi tidak mungkin untuk berbohong. Bagaimana jadinya jika Danum langsung menerobos masuk hendak menemui Raka Balu? Dengan sangat terpaksa Jata berkata jujur. "Empu tidak ada, Nyayu. Sejak kemarin menyusul Nyayu Kalawa ke Telaga Bahandang." Masih pagi sudah mendengar kabar menyesakan itu. Bagaimana tidak mendidih darah Danum. Ingin berteriak menumpahkan kemarahan. Tapi tan saja ada waktunya. Kalawa akan bersimpu di kakinya sembari memohon maaf. Danum tidak bicara lagi. Dari tempat itu, ia menemui ayah mertuanya yang dikabarkan sakit lebih dari seminggu ini. Ruknila dan Kamboja bergantian menjaga suami mereka. Melihat Danum datang bersama Sanjay membuat Raja Kelayang Tanjung sedikit bersemangat. "Bagaimana kabar ayah?" tanya Danum. Raja Kelayang Tanjung menjawab apa adanya. Diobati oleh Bomo bukannya membaik, malah semakin parah saja setiap waktu berlalu. Sekarang Raja Kelayang Tanjung benar-benar hanya bisa berbaring karena separuh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Bagian kanan tubuhnya mati rasa. Lebih, Bomo yang ditunjuk mengobati Raja Kelayang Tanjung belum mengetahui penyebab sakit yang dialami oleh raja itu. Jika sampai 4 hari ke depan tidak juga ada perubahan, Labi akan pergi menemui sesepunya untuk meminta bantuan. Setelah lama berkeming, Labi kembali ke kamar Raja Kelayang Tanjung, membawa semangkuk herbal tumbuk untuk mengganti baluran pada luka di dada Raja Kelayang Tanjung. Melihat ayah Kalawa masuk ke kamar, rasanya berkobar-kobar api kemarahan Danum. Ia jadi benci pada sekeluarga itu. "Danum, ada apa?" Ruknila bertanya setelah melihat tatapan tak biasa Danum ke arah Labi. "Ah, tidak ibu," kilahnya. "Bukankah aku dengar jika Raka Balu sudah pulang? Kenapa tidak ke sini?" Kamboja bersuara. Danum harus pandai berbohong jika tidak ingin ketahuan apa yang dilakukannya kemarin terhadap Kalawa. Hukum cambuk. Lalu diasingkan tidaklah main-main. Namun, seandainya dirinya disalahkan, sudah ada bukti untuk memperkuat hukuman yang telah dilakukannya karena Kalawa memang dituduhnya ingin meracuni. Sebab 2 botol madu itu mendadak berbusa mirip makanan yang telah basi. "Mungkin Kanda sedang lelah setelah menempuh perjalanan jauh sendirian." Kedua wanita parubaya itu manggut saja berpikiran benar. Jikalau Raka Balu sedang memulihkan tenaga sekarang, ya,
Memang benar jika Raka Balu sedang memulihkan tenaga setelah terkuras memperawani selirnya. Ia pun masih nyaman meringkuk dalam kubu kecil yang penuh ketenangan, sendirian karena Kalawa sudah lebih dulu bangun. Setelah hujan semalam, pagi ini malu-malu matahari menyambut dari sisa-sisa awan hitam. Kalawa lekas menggantung pakaian dan jubah suaminya di bawah sinar matahari. Sedangkan suaminya itu masih nyenyak tertidur dengan selai selendang tipis milik selirnya yang menutupi tubuh bagian atas. Kalawa menghidupkan api dengan kayu bakar yang hanya tersisa 3 putung, lalu merebus air untuk diminum dalam keadaan hangat. Tiba-tiba suara papan berderit. Kalawa menoleh tampak suaminya telah bangun duduk di ambang pintu menjuntai kaki. "Kenapa Kanda sudah bangun? Ini masih pagi." Raka Balu tidak menjawab. Ditariknya Kalawa dengan tiba-tiba hingga terduduk di pangkuan. "Kanda!" Kalawa sampai memekik karena terkejut. Dipeluknya dengan erat meletakkan kepala di dada yang hanya ditutupi selai kain itu. "Kita pulang hari ini, Dinda?" tanyanya parau. "Kanda pulang saja. Dinda harus masih di sini sampai habis masa pengasingan. Kembalilah. Banyak yang harus Kanda urusi." Kalawa hendak beranjak, tapi Raka Balu tak menginginkannya beranjak dari pangkuan. "Bagaimana jika Kanda rindu di sisa waktu yang tersisa itu?" Kalawa menjawab lugas. "Tahanlah Kanda. Kita nanti akan bertemu juga." Raka Balu tersenyum. Terlalu lugu. Rindu itu disalurkan bukan ditahan, Dinda." Sontak Kalawa mendorong tubuh Raka Balu menyingkirkan dari pangkuannya, kembali duduk di depan perapian. "Dinda, sinilah. Kanda belum selesai bicara." Kalawa menggeleng tanpa menoleh, tidak ingin dilihat Raka Balu semburat-semburat merah di pipinya. "Dinda." Lantas Kalawa tidak bisa membantah. Ia kembali duduk di pangkuan suaminya. "Dinda, coba ceritakan apa yang terjadi. Kenapa Danum sampai berbuat demikian kepada Dinda?" Mengingat kejadian itu, mata Kalawa tiba-tiba meriak hangat. Bagaimana tidak, hari itu Danum memperlakukannya tidak manusiawi. Ia diseret, dipaksa setengah telanjang di halaman, lalu dicambuki dengan tidak berperasaan. Dinda tidak melakukan apapun, Kanda. Dinda hanya memberinya 2 botol madu untuk menjaga kesehatannya. Demi apapun Dinda tidak berniat mencelakai Danum dan calon anak Kanda. Jika Dinda ingin, Dinda sudah lama meracuninya karena dulu Dinda hampir setiap saat berada di sisinya. Kanda percaya kepada Dinda." Saut Raka Balu membuat air mata Kalawa tak jadi menghambur. Ia justru tercengang. Padahal yang sudah-sudah Raka Balu akan marah karena lebih percaya dengan istri kesayangannya itu. Kali ini tidak. "Dinda mandilah sekarang," ditanya sembari membangunkan Kalawa dari pangkuannya. "Dinda tidak punya pakaian lain untuk mandi. Dinda tidak mungkin membasahi kain ini." Raka Balu berdiri meregangkan tubuh, lalu menghangatkan diri di bawah sinar matahari pagi. "Mandi dengan pakaian basah kemarin, Dinda. Atau jangan pakai apapun. Kanda akan menunggui Dinda." Kalawa menoleh cepat, mandi tanpa pakaian apapun. Jangan sampai Raka Balu kembali menyerangnya gara-gara mandi tanpa selai benang pun. Kalawa menolak dan beralasan akan mandi setelah matahari sedikit meninggi. "Dinda tunggu di sini," pinta Raka Balu sembari mengikatkan mandau di pinggang. "Kanda mau kemana?" "Mencari kayu bakar. Siapa tahu ada keberuntungan mendapatkan pelanduk." Raka Balu beranjak.
Kalawa lekas masuk ke gubuk mengambil selendangnya menutupi kepala. "Kanda, Dinda ikut," serunya setengah berlari mengejar sang suami. Keduanya perlahan memasuki hutan. Pepohonan rindang menaungi sehingga hawa panas dari sengatan matahari berangsur hilang. Hewan-hewan melata yang terpijak oleh kaki Kalawa yang telanjang membuatnya beberapa kali menjerit geli. Belum lagi serangga yang menghinggapi tubuhnya. "Banyak sekali serangga aneh yang menggigitku." Tiba-tiba Raka Balu berhenti melangkah. "Kenapa, Kanda?" tanya Kalawa dengan wajah polosnya. "Itulah sebabnya berburu dilarang mengajak wanita. Karena wanita itu makhluk paling aneh. Sudah tahu masuk hutan masih saja menggerutu banyak ini dan itu." Kalawa mengulum bibir menahan tawa mendengar omelan suaminya. "Diam atau kembali ke gubuk. Suara Dinda akan membuat kita tidak makan hari ini." Kalawa mengangguk mengulum senyum, berjanji tidak akan bersuara. Lama memasuki hutan dan mereka hanya mendapatkan buruan 3 ekor burung puyuh. Lumayan, daripada tidak sama sekali. Raka Balu memanggul kayu bakar, sedangkan Kalawa menenteng 3 burung puyuh yang telah disembelih suaminya. Sudah keluar dari hutan, mereka melewati hamparan ilalang. Di sana, Kalawa lekas memapak langkah Raka Balu membuat suaminya itu terkejut. "Ada apa, Dinda?" "Ada yang terbakar, Kanda." Kontan saja Raka Balu menoleh ke arah gubuk yang tak jauh dari sana. Tapi gubuk itu baik-baik saja. "Apa yang terbakar?" "Kulit Dinda." Astaga, nyaris Raka Balu panik dibuatnya. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Mang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.